Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Felicia Aritonang. Di sini saya akan membahas tentang materi search dari mata kuliah struktur data. Di struktur data dengan materi search ini kita akan membahas tentang linear search, binary search, dan interpolation search serta hashing search. Yang pertama, search itu pencarian merupakan proses penting dalam komputasi yang digunakan untuk menemukan atau mengakses informasi tertentu dari dalam sebuah kumpulan data. Tujuan utamanya ini untuk mencari, menemukan posisi atau nilai dari elemen yang dicari dalam waktu yang efisien, terutama saat berurusan dengan data yang besar. Terdapat berbagai jenis algoritma pencarian, tergantung pada sifat data yang dicari dan kebutuhan spesifik aplikasi. Contoh algoritma pencarian termasuk linear search yang sederhana namun efektif untuk data yang tak terurut, binary search yang cepat untuk data terurut, interpolation search yang mengasumsikan distribusi data seragam, dan hashing search yang memanfaatkan fungsi hash untuk akses langsung ke data. Penerapan algoritma pengembangan perangkat lunak, analisis, dan bidang-bidang lain yang membutuhkan manajemen informasi efektif dan pengambilan keputusan cepat berdasarkan data yang tersedia. Yang pertama, linear search. Linear search adalah salah satu algoritma pencarian sederhana yang digunakan untuk menemukan sebuah elemen dalam kumpulan data secara berurutan. Algoritma ini bekerja dengan cara memeriksa setiap elemen satu persatu dari awal hingga akhir kumpulan data untuk mencari nilai atau elemen yang dicari. Cara kerja linear search itu, yang pertama, inisialisasi. Algoritma linear search dimulai dengan inisialisasi sebuah variabel untuk menyimpan nilai yang akan dicari. Yang kedua, pencarian. Algoritma akan memulai pencarian dari elemen pertama dalam kumpulan data. Setiap elemen akan diperiksa secara berurutan. Ketiga, perbandingan. Setiap elemen yang diperiksa akan dibandingkan dengan nilai yang dicari. Penemuan, jika elemen yang diperiksa sama dengan nilai yang dicari, pencarian berhenti dan indeks elemen tersebut dikembalikan sebagai hasil. Kelima, pencarian gagal. Jika elemen yang dicari tidak ditemukan setelah memeriksa semua elemen dalam kumpulan data, maka algoritma menggalikan nilai khusus, misalnya -1, untuk menunjukkan bahwa elemen tidak ditemukan. Ini contoh untuk hasil codingan linear search. Yang pertama, metode dalam ini pencarian linear merupakan linear melalui sebuah elemen satu persatu. Kelebihannya ini sederhana, contoh untuk data tak terurut. Kekurangannya lambat untuk data besar. Yang kedua, binary search. Binary search adalah algoritma pencarian efisien yang digunakan untuk menemukan sebuah elemen data dalam kumpulan data yang terurut secara terus-menerus atau short array atau daftar. Algoritma ini membagi kumpulan data menjadi setengah setiap kali. Setiap dapat memperkecil jumlah data yang diperlukan diperiksa secara signifikan setiap langkahnya. Cara kerja binary search, syarat awalnya itu data harus dalam keadaan terurut. Kedua, inisialisasi. Algoritma binary search dimulai dengan inisialisasi dua pointer atau penanda, yaitu indeks awal dan high indeks akhir. Pembagian datanya, algoritma itu menghitung nilai tengah mid atau dari kumpulan data dengan rumus mid, low plus high per 2. Pengecekannya, algoritma membandingkan nilai yang dicari dengan nilai di indeks mid. Jika di mid sama dengan nilai yang dicari, maka elemen ditemukan dan algoritma menggalikan indeks mid. Jika nilai mid lebih perkecil dan nilai yang dicari, maka pencarian dilanjutkan pada setengah kanan kumpulan data dengan mengatur low, mid plus 1. Jika nilai di mid lebih besar dari nilai yang dicari, maka pencarian dilanjutkan pada setengah kiri kumpulan data dengan mengatur high atau mid minus 1. Iterasinya, langkah 3-4 diulangi sampai nilai yang dicari ditemukan atau tidak ada lagi elemen yang bisa diperiksa atau low lebih besar dari high. Ini contoh bentuk dari binary search. Metode yang dipakai dalam codingan ini, pencarian binar pada data terurut. Kelebihannya cepat dan efisien untuk data terurut. Kekurangannya hanya berlaku untuk data yang sudah terurut. Algoritma ini hanya berlaku untuk data yang sudah terurut dan memerlukan pengelolaan data yang sesuai agar hasil pencarian akurat. Yang ketiga, ada interpolation search. Interpolation search adalah algoritma pencarian yang digunakan untuk menemukan elemen dalam kumpulan data yang terurut secara merata. Berbeda dengan binary search yang membagi data menjadi dua bagian setiap angkanya. Interpolation search menggunakan perkiraan lokasi elemen berdasarkan distribusi nilai data. Cara kerja interpolation search, yang pertama itu persamaan interpolasi. Algoritma ini menggunakan sebuah persamaan matematis untuk menghitung perkiraan lokasi elemen sari. Persamaan
Hitungan itu diberikan oleh contoh seperti ini, di mana R adalah kumpulan data yang terurut, lalu ada indeks awal dari kumpulan data, X adalah indeks akhir dari kumpulan data, dan X adalah nilai yang dicari. Perbandingan algoritma ini membandingkan nilai yang dicari, yaitu X, dengan nilai deteksi dari R output. Jika X sama dengan R, maka elemen ditemukan atau indeks pos dikembalikan sebagai hasil. Jika X kurang dari R, pencarian dilanjutkan pada setiap kiri kumpulan data atau menurunkan high. Jika X lebih besar dari R, pencarian dilanjutkan daripada setengah kanan kumpulan data atau menaikkan 0. Iterasinya, langkah 1, 2 ini diulangi sampai elemen ditemukan atau tidak ada lagi elemen yang bisa diperiksa atau lebih besar dari high. Contoh interpolation search. Metode yang dipakai dalam codingan ini pencarian dengan asumsi data distribusi seragam. Kelebihannya lebih cepat daripada binary search untuk data yang merata. Kekurangannya tidak cocok untuk data yang tidak merata. Dengan menggunakan interpolation search dapat mencari elemen dalam kumpulan data yang terurut dengan lebih efisien jika asumsi distribusi data seragam terpenuhi. Yang terakhir ada hashing search. Hashing search adalah algoritma pencarian yang menggunakan struktur data hash table untuk menyimpan dan mencari elemen berdasarkan kunci. Unik, algoritma ini ideal digunakan ketika Anda memiliki data yang besar dan ingin mencari nilai dengan waktu yang tepat. Cara kerja hashing search. Yang pertama, hash function. Algoritma hashing search menggunakan sebuah fungsi hash untuk mengkonversi kunci atau key menjadi indeks dalam hash table. Penyimpanannya, elemen-elemen disimpan dalam hash table menggunakan teknik hashing, di mana setiap elemen ditempatkan pada indeks yang dihasilkan oleh fungsi hash. Pencarian, untuk mencari sebuah elemen, algoritma menghitung nilai hash dari kunci yang dicari. Kemudian algoritma mengecek hash table pada indeks yang sesuai dengan nilai hash tersebut. Jika elemen ditemukan pada indeks yang sesuai, algoritma mengembalikan hasil. Jika tidak ditemukan, algoritma menangani kolisi atau collision dengan metode yang tertentukan seperti chaining atau probing. Ini bentuk contoh hashing search. Metode yang dipakai ini menggunakan fungsi hash untuk mencari langsung. Kelebihan atau cepat untuk pencarian dalam jumlah data besar. Kekurangannya memerlukan penyimpanan tambahan untuk table hash. Dalam contoh ini, hash table digunakan untuk menyimpan nama-nama dengan kunci berupa bilangan bulat. Fungsi put digunakan untuk menambahkan elemen ke dalam hash table, dan get digunakan untuk mencari nilai dengan kunci tertentu. Jika elemen ditemukan, nilai akan dikembalikan. Jika tidak, akan memberikan pesan bahwa nilai tidak ditemukan. Dengan demikian, hashing search adalah algoritma pencarian yang efisien untuk mencari elemen dalam kumpulan data yang lebih besar dengan menggunakan struktur data hash table. Kesimpulannya, setiap algoritma search memiliki kelebihan dan kekurangan. Pilih algoritma yang paling sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Anda dan yang paling dibutuhkan. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jiwen Sumpah Seribu, NPM 2235189. Saya akan mempresentasikan tentang O'Reilly's. Pengenalan O'Reilly's. O'Reilly's merupakan salah satu struktur data yang populer dalam pemrograman. Ini adalah implementasi dari daftar dinamis yang memungkinkan kita untuk menyimpan dan mengelola koleksi elemen. Selanjutnya, definisi O'Reilly's. O'Reilly's adalah struktur data yang mirip dengan array, tetapi dengan kemampuan untuk berkembang secara dinamis. Ini berarti bahwa kita dapat menambahkan atau menghapus elemen dari O'Reilly's tanpa harus menentukan ukuran awalan. 1. Struktur data. Struktur data pada O'Reilly's yaitu struktur data yang digunakan untuk menyimpan koleksi elemen. Mereka memungkinkan kita untuk menyimpan dan mengelola elemen dengan cara yang terorganisir. 2. Daftar dinamis. Daftar dinamis pada O'Reilly's yaitu daftar dinamis yang dapat diperluas sesuai kebutuhan. Kita dapat menambahkan atau menghapus elemen tanpa harus menentukan ukuran awal. Yang ketiga, keuntungan O'Reilly's menawarkan fleksibel dan kemampuan untuk menangani data berubah ukuran.
perusahaan elemen. Dan yang keempat, dukungan bahasa. Kebanyakan bahasa program modern menyediakan implementasi built-in untuk Relics sehingga mudah untuk digunakan. Selanjutnya, penggunaan Relics. Relics digunakan dalam berbagai aplikasi pemrograman, termasuk pengembangan web, aplikasi seluler, dan sistem perangkat lunak. Penyimpanan data. Relics dapat digunakan untuk menyimpan koleksi data seperti daftar pengguna, item dalam kerja belanja, atau koleksi objek. Berikutnya, manajemen elemen, yaitu Relics menyediakan berbagai metode untuk mengelola elemen seperti menambahkan, menghapus, mengurutkan, dan mencari elemen tergantung. Berikutnya, aplikasi web dan seluler, yaitu Relics digunakan dalam pengembangan aplikasi web dan seluler untuk mengelola data seperti daftar produk, pengguna, atau pesanan. Berikutnya, sistem perangkat lunak. Relics digunakan dalam sistem perangkat lunak untuk mengelola koleksi objek seperti daftar file, proses, atau koneksi jaringan. Dan yang terakhir, simulasi. Relics dapat digunakan untuk mensimulasikan berbagai fenomena seperti model sistem antrian, model pertumbuhan populasi, atau model simulasi jaringan. Selanjutnya, operasi dasar pada Relics. Relics menyediakan berbagai metode dasar yang memungkinkan kita untuk mengelola elemen dalam koleksi. 1. Add. Menambahkan elemen akhir Relics. 2. Remove. Menghapus elemen tertentu dari Relics. 3. Get. Mengembalikan elemen pada indeks tertentu. 4. Set. Mengubah nilai elemen pada indeks tertentu. 5. Size. Mengembalikan jumlah elemen dalam Relics. Dan terakhir, is empty. Mengembalikan true jika Relics kosong, false jika tidak. Contoh implementasi Relics. Berikutnya, tantangan dan solusi dalam menggunakan Relics. Meskipun Relics menawarkan banyak keuntungan, ada beberapa tantangan yang dipertimbangkan saat menggunakannya. 1. Efisiensi memori. Relics dapat menggunakan banyak memori, terutama jika berisi banyak elemen. 2. Pencarian. Mencari elemen tertentu, Relics dapat memakan waktu jika Relics sangat besar. 3. Penghapusan. Menghapus elemen dari tengah Relics dapat memerlukan pergeseran elemen yang dapat mempengaruhi performa. Dan 4. Terakhir, solusi pertimbangan. Solusi pertimbangan untuk menggunakan struktur data transitif Glitch atau ASMAP jika perlu. Selanjutnya, dan yang terakhir, kesimpulan dan penutup. Relics adalah struktur data yang berguna dan berguna dalam program. Ini adalah pilihan baik untuk menyimpan dan mengelola koleksi elemen yang berubah ukuran. 1. Fleksibilitas. Relics memungkinkan kita untuk menambahkan atau menghapus elemen tanpa harus menentukan ukuran elemen. Selanjutnya, 2. Efisiensi. Relics dapat mencapai efisiensi yang baik dalam banyak operasi umum. 3. Dukungan bahasa. Kebanyakan bahasa dan program modern menyediakan implementasi built-in untuk Relics. Thank you.
Perkenalkan, nama saya Sebastian dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan apa itu pengurutan dalam struktur data. Kata pengantar pengurutan dalam struktur data. Pengurutan adalah proses mengatur elemen-elemen data dalam urutan tertentu, baik itu naik atau turun. Proses ini sangat penting dalam berbagai aplikasi, mulai dari pencarian data hingga pengolahan data yang efisien. Dalam presentasi ini, kita akan mempelajari beberapa algoritma pengurutan yang populer, yaitu bubble sort, selection sort, insertion sort, merge sort, quick sort, dan heap sort. Masing-masing algoritma ini memiliki karakteristik, keunggulan, dan kelemahan tersendiri. Memahami perbedaan antara mereka akan membantu kita memilih algoritma yang tepat sesuai untuk berbagai situasi dan jenis data. Algoritma pengurutan dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama, pengurutan internal dan pengurutan eksternal. Pengurutan internal adalah pengurutan yang dilakukan semuanya dalam memori utama, contohnya adalah bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Sementara itu, pengurutan eksternal melibatkan penyimpanan sekunder seperti disk, contohnya adalah merge sort, quick sort, dan heap sort. Tujuan dari ini adalah untuk memberikan jenis dalam pengurutan. Pengurutan internal memiliki jenis, yaitu bubble sort, selection sort, insertion sort. Algoritma pengurutan eksternal juga memiliki jenis, merge sort, quick sort, dan heap sort. Pengurutan internal dan eksternal. Pertama, algoritma eksternal. Algoritma pengurutan yang seluruh proses dilakukan di dalam memori utama atau RAM. Algoritma ini sangat cocok untuk data yang ukurannya cukup kecil sehingga bisa dimasukkan ke dalam memori utama. Contohnya algoritma pengurutan internal meliputi bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Keunggulan utama dari pengurutan internal adalah kecepatan akses yang tinggi karena semua data berada di memori utama. Yang kedua, algoritma pengurutan eksternal. Algoritma pengurutan eksternal adalah algoritma pengurutan yang dirancang untuk menangani data yang tidak dimuat sepenuhnya ke memori utama dan membutuhkan penggunaan penyimpanan sekunder seperti hard disk. Algoritma ini memproses data dalam kelompok kecil dapat ditampung oleh memori utama. Contoh algoritma pengurutan yang eksternal meliputi merge sort dan quick sort yang dimodifikasi untuk pengurutan eksternal. Algoritma ini diperlukan untuk mengatasi keterbatasan memori utama dan mengoptimalkan penggunaan penyimpanan sekunder. Bubble sort. Definisi bubble sort adalah algoritma pengurutan sederhana yang berulang kali menukar elemen bersebelahan jika mereka dalam urutan yang salah. Cara kerjanya, bandingkan pasangan elemen yang bersebelahan dan tukar jika perlu. Ulangi sampai seluruh daftar diurutkan. Kelebihannya mudah dipahami dan diimplementasikan. Kekurangannya tidak efisien untuk daftar besar. Selection sort. Definisinya adalah algoritma pengurutan yang secara berulang memilih elemen terkecil dari bagian yang diurutkan dan menukarnya dengan yang pertama dari elemen tersebut. Cara kerjanya, temukan elemen terkecil dalam daftar, tukar dengan elemen pertama, ulangi dengan isi daftar. Kelebihannya sederhana dan mudah diimplementasikan. Kekurangannya tidak efisien untuk daftar besar. Insertion sort. Definisinya adalah algoritma pengurutan yang membangun daftar yang diurutkan satu elemen pada satu waktu dan membandingkan elemen dan menunjukkannya ke posisi yang tepat. Cara kerjanya, ambil elemen dari daftar yang diurutkan, sisipkan ke posisi yang tepat dalam daftar yang sudah diurutkan. Kelebihannya efektif untuk daftar kecil dan hampir turun-turun. Kekurangannya tidak efisien untuk daftar besar. Merge sort. Definisinya adalah algoritma pengurutan berbasis divide and conquer yang memecah daftar menjadi dua bagian, mengurutkan satu bagian dan kemudian menghubungkannya. Cara kerjanya, bagi daftar menjadi dua, urutkan masing-masing secara rekursif, lalu gabungkan kembali. Kelebihannya efisien dan stabil. Kekurangannya memerlukan ruang tambahan untuk penggabungannya. Quick sort. Definisinya adalah algoritma pengurutan berbasis divide and conquer yang memiliki elemen sebagai pivot dan membagi daftar di sekitar pivot. Cara kerjanya, pilih pivot partisi daftar di sekitar pivot, urutkan setiap bagian secara rekursif. Kelebihannya sangat efisien dalam arti tidak memerlukan ruang tambahan. Kekurangannya tidak stabil, bisa terburuk atau endpoint. Heap sort. Definisinya adalah algoritma pengurutan berbasis struktur data yang pertama-tama gabungan maksib dan kemudian secara berulang menukar elemen terbesar ke posisi akhir dan mengurangi ukuran heap. Cara kerjanya, bangun maksib dari daftar, ubah elemen terbesar dengan elemen terakhir, kurangi ukuran heap, dan kurangi kompleksitas waktu O atau N log N pada semua kasus. Kelebihannya efisien, tidak memerlukan ruang tambahan. Kekurangannya implementasi lebih rumit, tidak stabil. Kesimpulan dari presentasi saya tadi adalah algoritma pengurutan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bubble sort, selection sort, dan insertion sort mudah diimplementasikan namun tidak efisien untuk data besar O atau N2. Merge sort efisien dan stabil O atau N log N, tapi memerlukan ruang tambahan. Quick sort cepat dalam praktik atau O N log N rata-rata, namun tidak stabil dan bisa lambat dengan kasus terburuk O atau N2. Heap
short, efisien, tanpa memerlukan ruang tambahan O atau N log N, tetapi implementasinya lebih rumit dan tidak stabil. Memilih algoritma pengurutan yang tepat sangat penting untuk efisiensi pengurusan data. Pengurusan data internal cocok untuk data kecil, sementara pengurusan eksternal diperlukan untuk data besar yang tidak memuat di memori utama.